Amin, Ibu. Saya senang sekali bertemu dengan kalian pada hari ini karena kita akan melakukan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Ada beberapa yang yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita harus kenal dulu baru sayang. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Misha Adita Jaswati. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Misha. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Islam Praksa PGRI atau biasa disebut dengan UNIBRA. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 4 dan rumah saya berada di Jakarta Timur. Ada yang rumahnya dekat dengan Ibu? Saya, Bu. Wah, ternyata ada ya yang dekat dengan Ibu. Baiklah, tetap semangat belajar ya anak-anak sekalian. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Aura, Hadir, Ibu, hadir. Nadia, Hadir, Ibu. Kamelia, Hadir. Sarah, Hadir, Ibu. Fira, Hadir, Bu. Petriana. Hadir, Bu. Di hari ini cuma 7 orang ya anak-anak, sisanya tidak masuk. Ya, Ibu. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yakni layanan informasi. Layanan apa anak-anak? Layanan informasi, Ibu. Betul sekali. Sebelumnya ada yang sudah mendengar tentang layanan ini? Belum, Bu. Kalau begitu, Ibu sedikit jelaskan tentang layanan ini. Jadi, di layanan ini merupakan salah satu layanan dalam BK dengan memberikan suatu informasi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami berbagai informasi yang diperlukan seperti informasi tentang pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Tujuan dari layanan informasi ini adalah agar peserta didik dapat memahami informasi yang telah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik seperti dapat memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan potensi, bahkan hingga mengambil keputusan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi apakah sudah siap untuk menerima layanan informasi hari ini anak-anak? Sudah siap, Ibu. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu punya satu kisah, yakni ada seorang laki-laki yang bernama Rizky. Dia mengalami kecemasan yang berlebihan sejak beberapa bulan terakhir. Dia mulai khawatir dan cemas terhadap ujian nasional yang akan datang. Dia merasa tidak berdaya dan tidak dapat mengontrol diri. Dia juga mulai memahami insomnia dan sulit sehingga dia tidak dapat beraktivitas dengan normal. Dampak yang sedang dialami oleh Rizky yaitu kecemasan yang berlebihan karena mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Dia tidak dapat fokus pada pelajaran dan mengikuti kelas dengan baik. Dia juga mulai mengalami perubahan emosi yang tidak stabil sehingga dia sering marah dan sedih. Baik dari ilustrasi yang sudah diberikan, apa makna yang bisa kalian tangkap? Kita harus belajar dari beberapa karya. Betul sekali, nah sesuai dengan kisah tadi, jadi solusi yang dialami oleh Rizky yaitu ia perlu mendapatkan bantuan dari guru atau orang tua. Guru atau orang tua dapat membantu Rizky untuk mengidentifikasi sumber kecemasan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi kecemasan tersebut. Rizky juga perlu belajar teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga untuk mengurangi stres dan kecemasan. Pada hari ini saya akan membagikan layanan informasi dengan topik yaitu kecemasan yang berlebihan menghadapi ujian. Kenapa ya kita akan membahas tentang kecemasan yang berlebihan menghadapi ujian? Jadi ada beberapa manfaat dari kecemasan yang berlebihan antara lain meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan menghadapi stres, meningkatkan kemampuan
Doa selesai. Baik, tadi kita sudah berdoa. Kita akan masuk ke dalam materi anak-anak, yaitu mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Adalah ketegangan, rasa tidak aman, dan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya sebagian besar tidak diketahui dan berasal dari dalam. Seringkali siswa mengalami kecemasan lebih justru di saat mengikuti ujian. Hal ini biasanya disebabkan kondisi dan situasi. Meskipun materi pelajaran yang akan diujikan telah dikuasai. Nah, sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian apa makna dari kecemasan yang berlebihan di saat siswa menghadapi ujian berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Aura. Jadi suatu kondisi mental yang melibatkan perasaan cemas, takut, atau khawatir yang berlebihan. Kecemasan dapat menyebabkan seseorang merasa tidak tenang, gelisah, dan khawatir terhadap situasi tertentu, baik nyata maupun yang hanya dirasakan secara subjektif. Kecemasan juga dapat mempengaruhi respon emosional seseorang terhadap ancaman atau situasi yang dianggap berbahaya, dan seringkali disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar-debar, keringat berlebihan, dan perasaan tidak nyaman. Dalam konteks yang lebih luas, kecemasan dapat menjadi penggerak tingkah laku seseorang, baik dalam situasi normal maupun situasi yang menuntut respon yang lebih ekstrim. Betul sekali ya. Terima kasih Mbak Aura. Sama-sama Ibu yang cantik. Saya setuju dengan apa yang sudah dikatakan Mbak Aura tadi. Jadi kecemasan itu perasaan yang timbul ketika kita khawatir atau takut akan sesuatu. Rasa takut dan panik adalah hal yang manusiawi. Setelah beberapa waktu kita biasanya merasa lebih tenang dan nyaman. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Vira. Menurut saya, kecemasan adalah perasaan yang umumnya dialami seorang ketika mereka merasa khawatir, gelisah, atau takut terhadap sesuatu yang akan datang atau situasi yang tidak pasti. Ini bisa menjadi respon alami terhadap stres atau tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika kecemasan menjadi terlalu intens, berkepanjangan, atau mengganggu aktivitas sehari-hari seseorang, itu dapat menjadi gangguan kecemasan yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Betul sekali Mbak Vira, terima kasih atas jawabannya. Saya juga setuju ya, kalau kecemasan itu rasa takut dan khawatir dan gelisah saat menghadapi ujian. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Yaitu ada tiga penyebab. Yang pertama itu adalah tekanan akademik. Tuntutan akademik yang tinggi dapat membuat peserta didik merasa tertekan dan cemas. Yang kedua itu ada ketakutan gagal. Rasa takut tidak lulus atau mendapatkan nilai yang buruk dapat memicu kecemasan. Yang ketiga itu ada harapan orang tua. Harapan orang tua yang tinggi terhadap prestasi akademik dapat menambah beban bagi peserta didik. Penting untuk diingat bahwa kecemasan menghadapi ujian adalah hal yang umum. Namun ada berbagai cara untuk mengatasi dan mengelola kecemasan tersebut, seperti dengan merencanakan persiapan yang baik, menggunakan strategi relaksasi, dan menghabiskan pola pikir yang positif. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan melanjutkan tanya jawab ya. Berkaitan dengan materi tentang kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Silakan keluarkan gambar kertas ya, dan silakan tulis pertanyaannya. Pertama itu, menurut pendapat Anda, apa itu kecemasan? Haula, Siva, Amelia mau menulis ya, jangan foto-foto. Iya, Ibu. Ibu. Jadi kita Amelia juga yang benar, kamu harus belakang.
ya anak-anak? Baik, Ibu. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan perwakilan saja ya yang mengumpulkan. Sarah tolongin dong. Sarah tolongin, Sarah. Tidak nyampe. Benar ya? Sar. Wih, ketinggalan. Terima kasih Sarah. Semuanya juga pakai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yaitu tentang menghadapi ujian. Nah, itu ada 5 tips. Yang pertama itu ada pasca belajar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan selama belajar. Selama belajar maupun setelah belajar. Setelah belajar di antaranya adalah yang pertama itu ada membuat catatan semenarik mungkin. Yang kedua atur catatan. Yang ketiga perkirakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan review secara keseluruhan. Yang keempat, coba untuk menguji kemampuan diri sendiri terhadap materi tersebut. Yang kelima, selesaikan belajar sehari sebelum ujian dimulai. Yang kedua itu ada persiapan sebelum ujian. Yang pertama itu ada atur waktu belajar. Yang kedua, tahu jadwal ujian. Yang ketiga, belajar kelompok. Yang keempat, siapkan peralatan. Selanjutnya itu persiapan sumber belajar adalah segala fasilitas sumber belajar yang dapat menunjang keberhasilan seorang baik dalam belajar maupun menghadapi ujian. Manfaatkan segala sumber belajar yang tersedia, baik di sekolah maupun di rumah. Beberapa hal yang terkait dengan sumber belajar yaitu ada perpustakaan, catatan, buku, dan internet. Selanjutnya itu ada mengantisipasi soal ujian. Perhatikan poin-poin utama. Yang kedua itu bertanya pada guru atau teman jika ada materi yang tidak dimengerti. Yang ketiga itu berdiskusilah dengan teman sejawat untuk menebak kira-kira soal apa yang akan keluar dalam ujian. Selanjutnya itu ada persiapan menghadapi ujian. Hindari keterlambatan, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, ringkas dalam mengerjakan soal, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban, tenang dan percaya diri, review soal-soal ujian terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada faktor yang menimbulkan perasaan cemas. Ya, aku ujian semuanya. Baik, selanjutnya itu ada faktor yang menimbulkan perasaan cemas. Tolong psikolognya tolong dibacakan. Baik, Ibu. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan membacakan lanjutan dari Ibu Risha. Jadi faktor yang menimbulkan perasaan cemas yaitu kurangnya kepercayaan diri dari siswa terhadap kemampuan yang dia miliki. Karena setiap siswa mempunyai rasa yang pesimis. Sebenarnya siswa mampu mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun, karena kurangnya kepercayaan diri sehingga mereka malah menyontek dan melakukan hal-hal curang lain. Baik, terima kasih kepada Wida sudah membacakan. Jadi contoh-contoh yang ada di faktor yang menimbulkan perasaan cemas itu yaitu ada 5. Yang pertama itu ada tingginya tekanan prestasi, yaitu harapan yang tinggi dari diri sendiri, orang tua, guru, atau lingkungan sekitar dapat menimbulkan tekanan prestasi yang tinggi dan memicu kecemasan. Yang kedua itu ada ketakutan atau kegagalan. Rasa takut untuk gagal atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dapat memicu kecemasan yang berlebihan. Yang ketiga itu ada kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan yang memadai untuk menghadapi ujian dapat membuat siswa merasa tidak siap dan cemas akan hasil ujian. Yang keempat itu perasaan tidak percaya diri. Rendahnya rasa percaya diri dalam kemampuan belajar dapat menghadapi ujian dapat menjadi pemicu
Selanjutnya itu ada dampak kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Jadi itu ada 3 dampak. Yang pertama ada fisik, yaitu kecemasan dapat menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, jantung berdebar, dan sulit tidur. Yang kedua itu ada psikologis, peserta didik menjadi lebih mudah panik, gugup dan kurang percaya diri saat menghadapi ujian. Yang ketiga itu ada akademik, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi hasil ujian peserta didik. Selanjutnya itu ada strategi mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Di Panulu tolong dibacakan dari contoh menghadapi ini mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Baik Ibu, sebelum terima kasih buat semuanya. Strategi mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Pertama, manajemen waktu, membuat perencanaan belajar yang efektif dan mengatur waktu dengan baik dan mengurangi beban peserta didik. Yang kedua, relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pemanasan dapat membantu menenangkan pikiran. Yang ketiga, dukungan sosial. Mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, dan teman-teman dapat membantu peserta didik merasa lebih tenang. Baik, terima kasih Diva sudah menjelaskan tentang strategi mengurangi kecemasan peserta didik menghadapi ujian. Selanjutnya itu ada persiapan menghadapi ujian. Selanjutnya itu ada persiapan apa saja sih yang kita lakukan ketika menghadapi ujian. Tolong dibacakan Sarah. Persiapan menghadapi ujian. Yang pertama, harus ada persiapan fisik. Untuk dapat menempuh ujian secara berhasil, kesehatan siswa merupakan faktor yang penting. Yang kedua, ada persiapan emosional. Siswa dianjurkan menyediakan waktu yang cukup longgar untuk mengulangi pelajaran. Yang ketiga, ada persiapan pengulangan. Siswa dianjurkan merencanakan waktu untuk mengulang pelajaran. Waktu pengulangan pendek dan kerap akan lebih efektif dan pada satu kali pengulangan yang lama. Baik, terima kasih Sarah sudah menjelaskan tentang persiapan menghadapi ujian. Selanjutnya itu ada manajemen waktu dan perencanaan belajar. Selanjutnya itu ada manajemen waktu dan perencanaan belajar. Tolong bacakan. Selanjutnya itu ada manajemen waktu dan perencanaan belajar. Nadia tolong bacakan. Manajemen waktu dan perencanaan belajar. Buat jadwal belajar. Susun jadwal belajar yang teratur dan seimbang termasuk waktu istirahat dan kegiatan lainnya. Kedua, prioritaskan materi, fokus pada materi yang sulit atau penting terlebih dahulu, kemudian baru ke materi yang mudah. Yang ketiga, hindari prokrastinasi, mulai belajar sejak dini dan hindari menunda-nunda agar tidak terburu-buru saat mendekati ujian. Yang keempat, istirahat yang cukup. Pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup agar pikiran tetap tenang dan segar saat menghadapi ujian. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya itu ada cara mengurangi rasa cemas siswa dalam menghadapi ujian. Yaitu ada 7. Yang pertama itu ada hadapi ujian dengan tenang dan santai. Yang kedua, percaya diri, percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, buatlah rencana dan strategi yang tepat. Dan keempat itu berbanyak baca dan menangkap soal. Yang kelima itu belajar kelompok. Yang keenam itu berdoa itu dari orang tua. Yang ketujuh berdoa sebelum mengerjakan ujian.
Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dijelaskan tadi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kalian sekarang maju ke depan, perwakilan saja 2 orang. Lalu kalian disuruh untuk memastikan pengalaman apa saja sih yang kalian rasakan mengenai kecemasan yang membuat kalian rasa takut saat menghadapi ujian dan bagaimana kalian mengatasi kecemasan tersebut. Ibu akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk kalian pilih yang berani maju ke depan ya anak-anak. Waktunya sudah habis anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah, sekarang maju untuk mempresentasikan pengalaman yang kalian rasakan. Di sini siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Oke, si Farida maju ke depan untuk menjelaskan cara kamu mengurangi kecemasan saat menghadapi ujian Siva. Baik, Ibu. Saya izin maju ya, Ibu. Oke, Siva. Saya nggak perlu pakai catatan aja ya, Bu. Jadi langsung ngomong aja. Ya, nggak apa-apa Siva. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya menghadapi ujian, pasti kita semua tuh mempunyai rasa yang sangat khawatir. Yang pertama, biasanya rasa yang paling saya khawatirin adalah nilai. Karena saya dituntut dari orang tua saya untuk mempunyai nilai yang lebih bagus daripada teman-teman saya. Ya, minimal rata-rata 90. Jadi saya itu membuat saya lebih deg-degan menghadapi ujian, lebih takut untuk menghadapi ujian. Selain karena nilai, yang kedua adalah persiapan emosional saya yang kurang memadai karena biasanya saya tidak bisa mengatur cara emosi saya untuk dalam menghadapi ujian. Saya kurang adanya ketenangan pada diri saya. Mungkin itu aja yang membuat saya bingung atau permasalahannya. Lalu cara penyelesaian saya biasanya yaitu saya mengatur jadwal pembelajaran saya sebelum 2 minggu setelah ujian, lalu adanya pengelolaan perasaan saya yang saya amati untuk tidak merasakan seperti deg-degan, kecemasan yang berlebihan, serta emosi yang selalu menggebu-gebu. Seperti itu sih, Bu, kalau saya. Ya, terima kasih Siva. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selanjutnya itu siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Oke, Tetena maju.